Oke, baik. Bisa kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Dan semoga saja suara Ibu bisa didengar dengan baik. Untuk pembelajaran PJJ pada hari ini masih dipegang saya, yaitu Zian Muflihatin, mahasiswa magang dari UGRIS. Dan kebetulan masih diamanahi untuk mengajar kelas kalian. Seperti yang kalian ketahui bahwa pada materi hari ini yang Ibu sudah share di grup mengenai circular flow diagram. Nah, itu apakah sudah pada di-download dan sudah ada yang mempelajari atau belum? Oke, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Silahkan nanti kalian bisa nyimak sambil melihat sambil melihat PPT yang sudah Ibu share tersebut. Oke, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini semoga lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Oke, sebelum ke materi juga, Ibu akan absen kalian. Silakan nanti bagi siapa yang dipanggil namanya, kalian bisa nyebut hadir ya, gitu. Amanah Saini, Asfi ada? Mungkin sebagian dari kalian ada ikut yang PJJ ya? Asfi belum. Afri ya tadi ya. Terus Bilkis ada? Bilkis nggak ada. Oke, Damar Rido. Deanisa ya tadi. Dina, Elora hadir. Endra, Evan, Farah, Hina. Siapa Farah? Hina, Hanim, Jihan, Juniarti, Marcella Naifa, Mesiana, Muhammad Bayu, Muhammad Safrizal, Muhammad Akbar Rizaini, Muhammad Miftah Abdillah, Naili Rahmayanti, Renaldi, Rinaldi apa Randy itu? Randy. Renske, Rian, ya. Satria, Sinta, Safia, Tegar, Usman, Vincentius, Wikara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wikara. Dulu. Oke, udah Ibu absen semua. Sekiranya nanti barangkali ada yang belum disebut namanya, silakan kalian bisa menuliskan di kolom chat aja. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, langsung kita ke materi hari ini, yaitu mengenai circular flow diagram.
Sebelumnya suara Ibu bisa didengar dengan baik? Bisa ya? Pesan screen-nya. Bentar, tak bukain materinya terlebih dahulu. Ini Ibu mau mulai menampilkan PPT-nya. Silahkan nanti bisa terlihat atau enggak ya. Sudah bisa terlihat? Oke. Mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai circular flow diagram. Nah, apa sih circular flow diagram itu? Seperti yang ada di PPT kalian, Ibu tulisan di situ menurut Francois Quesness, yaitu diagram adalah hal-hal yang meliputi arus barang dan arus uang. Di sini tuh ada dua hal, yaitu arus barang atau jasa yang pertama, dan untuk yang kedua itu arus uang atau modal. Itu yang perlu diingat. Jadi, di sini dalam circular flow itu ada dua pengelompokan pasar. Seperti yang Ibu jelasin tadi, yaitu ada arus barang atau jasa, serta yang kedua ada faktor modal atau faktor produksi. Faktor modal itu isinya apa saja, yaitu tenaga kerja dan modal itu sendiri. Lanjut, untuk di pasar modal, nah pasar barang dan jasa itu apa saja pengertiannya, yaitu pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Di situ adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kalian tahu kan permintaan itu, penawaran itu juga apa? Permintaan itu suatu permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Kalau untuk penawaran, berarti di sini menawarkan barang dan jasa barang dan jasa tertentu. Oke, lanjut untuk permintaan akan berasal dari sektor rumah tangga konsumsi dan sektor rumah tangga pemerintah. Biasanya dalam permintaan itu umumnya yang meminta dari rumah tangga konsumsi dan sektor rumah tangga pemerintah. Terus umumnya untuk yang penawaran itu terjadi dari faktor rumah tangga produksi atau perusahaan yang menawarkan suatu barang atau jasa yang mereka hasilkan. Lanjut untuk pasar faktor produksi. Faktor produksi di sini ada dua, yaitu terdiri atas tenaga kerja dan modal. Lalu, pasar tenaga kerja itu sendiri merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja akan berasal dari rumah tangga konsumen dan permintaan tenaga kerja akan berasal dari rumah tangga produsen. Kenapa sebagai rumah tangga konsumen itu menawarkan tenaga kerja? Karena yang kita bahas sebelumnya yaitu mengenai peran rumah tangga konsumen, bahwa rumah tangga konsumen itu adalah penyedia sumber daya tenaga kerja tersebut, baik modal, tenaga kerja, terus tanah. Nah, dia yang menawarkan tenaga kerja ke perusahaan, sedangkan permintaan tenaga kerja itu dari perusahaan, karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaannya tersebut dalam hal kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pasti kan perlu yang namanya orang untuk bekerja dalam perusahaan itu. Nggak mungkin suatu perusahaan akan jalan sendiri tanpa adanya tenaga kerja. Sampai sini bisa dipahami?
Oke, untuk yang kedua yaitu pasar modal atau pasar uang. Modal di sini pasti kaitannya dengan uang ya. Nah, itu merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Namun, di sini bukan uangnya yang dijual belikan. Di sini itu adalah berkaitan dengan hak dan penggunaan uang tersebut. Uangnya itu digunain dalam hal apa? Misal dalam hal pembelian, kayak gitu. Lalu, untuk model arus kegiatan ekonomi. Yang di sini yang perlu kalian pahami itu ada 3 model arus kegiatan ekonomi. Nah, pas waktu minggu lalu kan kalian sudah Ibu tugaskan untuk menganalisis diagram flow tersebut. Nah, yang kalian analisis itu adalah yang paling atas mengenai perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Dan Ibu anggap rata-rata sudah mudeng lah ya untuk itu yang sudah pada ngumpulin. Dan yang sudah ngumpulin itu bisa sebagai nilai tambahan. Bagi yang belum silakan nanti masih bisa dikumpulin. Nanti Ibu laporin juga ke Bu Ika. Oke, kita lanjut untuk model arus kegiatan ekonomi tadi ada 3, yaitu perekonomian sederhana atau disebut perekonomian dua sektor. Lalu ada perekonomian tertutup atau perekonomian 3 sektor. Sama ada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Kita bahas satu persatu mengenai perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor bisa kalian lihat gambarnya. Nah, kenapa di sini dinamakan perekonomian dua sektor? Ada yang tahu kenapa dua sektor? Barangkali dari Mbak Hanim Nurhalizah, kenapa disebut perekonomian dua sektor? Tahu? Ya, benar. Karena hanya ada 2 pelaku dalam menjalankan kegiatan perekonomian tersebut. Oke, ada yang tahu 3 sektor? Tadi siapa yang menjawab? Mbak Hanim ya? Oh, ada yang tahu 3 sektor? Mungkin yang tahu 3 sektor, Mbak Deanisa bisa menjawab? Kenapa 3 sektor itu dinamakan perekonomian tertutup? Dari Mas Bayu bisa menjawab? Oh ya, monggo Mbak Dea, gimana kenapa 3 sektor itu dinamakan perekonomian tertutup? Oke, benar. Tadi Mbak Deanisa ya. Oke, kita pembahasan lebih lanjutnya nanti. Coba Ibu mau tanya lagi untuk yang 4 sektor, itu kenapa dinamakan perekonomian terbuka? Ada yang tahu sebelum Ibu tunjuk? Mungkin Mas Rian mau menjawab? Barangkali dari Mas Rian mau menjawab? Silahkan. Atau yang lainnya, kenapa dinamakan perekonomian terbuka untuk yang 4 sektor? Mas Satria? Oh, Mas Rian mau menjawab? Silahkan, Mas. Iya. Terserah, Wis. Ya udah, Bayu. Bayu gimana, Mas Bayu ya? Oh, masyarakat luar negeri. Tadi untuk Mas Rian, Wis, barangkali tadi mau menjawab. Untuk kaitannya masyarakat luar negeri dengan Indonesia, itu terlibatnya kegiatan apa aja, Mas? Nah, benar. Untuk Mas Rian ya tadi. Oke, yang lain sudah bisa dipahami ya. Ibu jelasin lebih lanjutnya.
Mulai. Nah, seperti yang sudah teman-teman kalian jelasin sedikit ya, itu sudah benar. Perekonomian dua sektor dinamakan, kenapa hanya dua sektor di sini? Karena pelaku dalam kegiatan ekonomi dua sektor itu hanya dua pelaku saja, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, silahkan kalian bisa amati untuk perekonomian dua sektor untuk diagramnya. Diagramnya seperti itu. Seperti yang kalian lihat pas pada tugas kemarin ya. Mungkin udah nggak asing lagi. Oh, ini tugas kemarin aku udah paham gitu. Dan dari kebanyakan teman-teman juga udah bisa memahami. Oke. Keterangan 1.2. Kalian lihat di 1.2. Nah, di poin 1 itu faktor-faktor produksi sumber daya modal. Nah, di rumah tangga konsumen di poin 1 bahwa rumah tangga konsumen itu perannya kan sebagai penyedia tenaga kerja, modal, tanah, dan lain-lain. Itu nanti akan disalurkan ke perusahaan karena perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja itu. Itu arah panahnya ke perusahaan. Untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, nah, dengan adanya tenaga kerja yang masuk ke perusahaan di poin 2, itu alurnya dari perusahaan panahnya ke rumah tangga konsumen ya. Itu dari rumah tangga konsumen akan mendapatkan gaji dari yang mereka sudah kerja di perusahaan itu. Di sini itu dinamakan pasar faktor produksi untuk poin 1 dan poin 2. Nah, untuk yang poin 3 sama poin 4, silakan kalian bisa amati panahnya. Perusahaan di poin 3 arahnya ke rumah tangga. Di situ sebagai perusahaan itu kan menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasanya itu disalurkan di pasar barang dan jasa. Nah, nantinya dari rumah tangga konsumen yang membutuhkan barang dan jasa itu akan didapatkan dari perusahaan tersebut. Lalu untuk yang keempat, itu poin keempat. Nah, dari rumah tangga kan mereka punya uang. Pasti mereka mengeluarkan uangnya tersebut untuk membeli barang dan jasa. Nah, uangnya tersebut nanti akan masuk ke perusahaan. Begitupun seterusnya, alurnya gitu. Jadi, untuk yang poin 4 dan poin 3 itu dinamakan di sini transaksinya adalah pasar barang dan jasa. Bisa dimengerti di perekonomian dua sektor ini? Bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa ya? Ibu menjelaskannya nggak kecepatan kan? Atau bagaimana? Barangkali kurang jelas juga, kita sama-sama belajar, barangkali ada yang lebih tahu bisa berpendapat, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Apa mau diulang? Oke, lanjut ya. Pokoknya nanti yang perlu kalian ingat di sini itu ada 3 sektor, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan 4 sektor. Kenapa nggak ada perekonomian 1 sektor? Karena nggak mungkin. Kalau untuk perekonomian 1 sektor, nggak akan jalan untuk diagramnya gitu. Untuk yang perekonomian 3 sektor, nah bisa kalian amati untuk diagramnya. Di sini ada tambahan yaitu rumah tangga government atau pemerintahan. Oke, untuk rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, penjelasannya seperti tadi sama aja. Hanya saja di sini terdapat rumah tangga pemerintah 3 sektor. Nah, untuk rumah tangga untuk perekonomian 3 sektor disebut perekonomian tertutup karena tidak melibatkan masyarakat luar negeri, campur tangan dari luar negeri itu, seperti yang tadi sudah dijelasin sama teman kalian.
Oke, untuk keterangannya sebenarnya juga udah Ibu tuliskan di PPT, mungkin kalian nanti bisa baca juga. Nah, dari rumah tangga pemerintahan itu di sini mereka sebagai penerima pajak dari rumah tangga konsumen, di mana itu kan ada panah merah kan dari RTK, panah merah ke RTG. Itu mereka mendapatkan pajak uangnya dari pajak konsumen, lalu masuk ke pemerintah. Terus uang dari pajak tersebut mereka belikan barang atau jasa di rumah tangga produksi. Itu arah panah tanda warna merah ya. Itu uang jasa mereka gunakan untuk membeli barang dan jasa di rumah tangga produksi. Lalu untuk panah warna hitam, nah nanti mereka dari rumah tangga produsen, pemerintah akan mendapatkan barang dan jasa serta pelayanan yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dari pelayanan barang dan jasa tersebut gitu. Ini untuk kaitannya 3 sektor. Bisa dipahami untuk 3 sektor? Oh, bisa ya, cukup jelas juga ya. Oke, kita lanjut ke perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor itu di sini ada tambahan masyarakat luar negeri atau dunia internasional seperti yang ada di diagram yang Ibu tunjukkan. Nah, untuk di sini perusahaan, rumah tangga konsumen, pemerintah, itu penjelasannya seperti tadi. Nanti kalian misalkan ada tugas, kalian jelasin mulai dari yang kayak tadi. Misalkan rumah tangga sektor berarti poin 1. Nah, itu penjelasan rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen terlebih dahulu. Lalu untuk ke poin 2-nya, kamu jelasin untuk rumah tangga pemerintah. Lalu untuk poin 3-nya baru kalian jelasin rumah tangga internasional atau masyarakat luar negeri. Nah, kaitannya di dalam dunia internasional itu ada ekspor dan impor yang seperti Ibu jelasin pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kegiatannya itu menggunakan valuta atau uang. Oke, dari sini bisa kalian pahami? Nah, tadi kan ada ekspor impor ya. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, ada yang mengetahui pengertian dari ekspor itu apa, impor itu apa? Takutnya ada yang belum memahami atau sebaliknya, mereka sudah memahami tapi terbalik, biasanya kan seperti itu. Harusnya impor itu pengertiannya apa, mereka malah kebalik, impor itu pengertian dari ekspor biasanya gitu. Ada yang bisa menjelasin ke teman-temannya? Impor dan ekspor itu sebenarnya sudah kalian ketahui waktu MTS ya harusnya. Ada yang bisa menjelaskan sebelum Ibu jelasin? Mungkin Mbak Safia mau menjelaskan? Barangkali Mbak Safia mau menjelaskan. Siapa? Mbak Afri. Mbak Afri, monggo silahkan. Untuk ekspor impor pengertiannya bagaimana? Tadi untuk impor bisa diulang, bagaimana tadi? Untuk impornya bisa diulang? Oh iya benar, berarti ini nggak kebalik ya. Kalau yang perlu kalian ingat aja, kalau ekspor berarti kita mengirimkan barang gitu. Tapi kalau impor kita membeli barang dari luar negeri. Udah itu kayak gitu aja biar bisa kalian pahami. Oke, yang Ibu jelasin kan kemarin ada peranan rumah tangga kan. Nah dalam pelaku kegiatan ekonomi itu ada berapa pelaku? Biar kalian mengingat juga
Dan Ibu juga udah share videonya di YouTube. Barangkali kalian kurang bisa mendengar penjelasan Ibu pas kemarin, bisa dengerin di video tersebut. Ada yang bisa menyebutkan para pelaku ekonomi itu ada berapa? Dalam hal ini ya kita udah disinggung loh dari tadi. Oh, berarti kesimpulannya para pelaku ekonomi ada ini gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi Mbak Afri ya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari, bukan menjelaskan, berarti menyebutkan saja. Sebutkan para pelaku ekonomi yang materinya sudah kita pelajari sebelumnya dan hari ini juga kita udah sebut tadi. Dari keempat sektor itu berarti kalian udah mengetahui ada berapa gitu. Dari Mas Randy mau menjawab? Dari Mbak Farah? Mbak Farah ini yang nggak jawab, ikut meet terus orangnya pergi tidur atau bagaimana ya? Mbak Hina mau menjawab? Oke, untuk para pelaku ekonomi, buat mengingat lagi bahwa yang kalian harus ingat itu ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintahan, sama ada masyarakat luar negeri. Nah, poin 4 tadi kan sudah kita jelasin pas di diagram circular flow. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian lanjut untuk materi nantinya. Oke, ada yang bisa menjelaskan lagi mengenai peran dari rumah tangga konsumen itu sebagai apa? Apa mereka hanya sebagai konsumen saja atau bagaimana? Wikramah, Mas Wikramah bisa menjelaskan? Kita sambil review ya, review materi sebelumnya biar kalian ingat juga. Oke, Mas Bayu mungkin mau menjelaskan lagi peran dari rumah tangga konsumen itu apa? Dari Afri lagi. Oh ya, silahkan Mbak Afri. Udah itu ada tambahan lagi? Ada yang mau menambahkan? Menggunakan Mas Tegar, monggo Mas Tegar bisa menambahkan? Oh iya bisa. Ada lagi mungkin? Tadi Mas Tegar ya? Mas Tegar Fahrezi Majid. Oke. Oke, untuk peran dari konsumsi, peran dari rumah tangga konsumsi itu benar seperti yang dijelasin sama Mbak Afri dan Mas Tegar. Untuk Mbak Afri itu poin pertama yaitu sebagai konsumen. Peran konsumsi sebagai konsumen maksudnya apa? Maksudnya mereka itu yang membeli, memakai, menghabiskan suatu barang dan jasa yang dihasilkan dari faktor produksi. Nah, itu yang pertama. Terusan peran yang kedua dari rumah tangga konsumsi itu yaitu sebagai penyedia tenaga kerja, modal, tanah, seperti yang sudah dijelasin Mas Tegar. Dari sini bisa dipahami? Oke, ini materi yang sudah Ibu jelasin pas minggu sebelumnya ya, hanya Ibu mau review aja. Nah, berkaitan dengan tugas, dan ini juga udah dijelasin, monggo barangkali yang masih mau mengumpulkan bisa Ibu terima. Nanti ini masih dilaporin juga tadi ya, untuk poin keaktifan juga tetap ada. Oke, dari materi hari ini mengenai diagram circular flow ada yang ditanyakan? Atau materi yang sebelumnya, atau mau ada yang diulang? Silakan ada yang mau berpendapat mengenai materi hari ini. Barangkali ada yang mau tanya atau mau komen masalah
bagaimana Ibu mengajar gitu, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dari circular diagram flow? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan ke teman-temannya? Siapa? Mas Yusuf. Monggo Mas bisa menyimpulkan materi hari ini. Muhammad Yusuf ya? Ya, gimana Mas Yusuf? Untuk kesimpulan materi hari ini? Tadi Mas Yusuf ada suaranya kayaknya deh. Ini udah diem lagi. Nggak jadi Mas Yusuf. Barangkali yang lain mau ada yang menyimpulkan materi hari ini? Oh ya, ini kan tadi ada yang belum di absen ya. Berarti apa udah semua? Nanti sekiranya ada yang belum, kalian bisa nulis nama kalian dan nomor absen di chat ya. Barangkali ada yang merasa belum di absen. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini untuk materi tentang circular flow diagram. Udah Ibu jelasin dan barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini nggak ada pertanyaan ya, berarti udah jelas semua ya? Jelas. Oke, kalau udah jelas berarti cukup untuk materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau udah jelas berarti bisa menyimpulkan harusnya. Ada yang bisa? Safia. Safia, oh iya, Safia belum di absen tadi, nomor 30 ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Monggo, dari materi hari ini. Oke, Ibu simpulin aja ya bahwa materi hari ini yang perlu kalian ingat mengenai circular flow diagram itu pengertian dari circular flow diagram itu sendiri. Nah, pengertiannya itu sama saja seperti pengelompokannya, di mana pengelompokan pasar itu ada dua, yaitu pasar barang dan jasa sama yang kedua yaitu pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu apa? Yaitu penyedia tenaga kerja dan modal. Nah, itu yang pertama kalian harus ketahui sama yang tadi, yaitu tentang model arus kegiatan ekonomi, bahwa dijelasin untuk model arus kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Untuk yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup. Sama untuk yang keempat yaitu perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nanti kalian bisa dipelajari apa itu perekonomian 2 sektor, apa itu perekonomian 3 sektor, 4 sektor, juga tadi Ibu sudah menjelaskan. Mungkin sudah mudeng dan sudah pinter-pinter menangkap dalam materi hari ini. Sudah cukup ya? Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dikabarin lagi, barangkali masih Ibu yang mengajar atau udah Bu Ika, nanti diinfokan dalam grup kalian. Cukup, tidak ada pertanyaan berarti? Sampai sini? Tidak ada ya? Cukup jelas ya semuanya? Oke, barangkali nanti ada pertanyaannya menyusul, bisa kalian tanyakan langsung saja ke WA Ibu. Nggak apa-apa kalau kalian mau tanya-tanya berkaitan dengan materi apapun, silahkan tanyakan saja. Mungkin terima kasih dari saya dan terima kasih atas partisipasi kalian. Terus tetap semangat belajar walau dalam kondisi seperti ini. Patuhi anjuran pemerintah, jaga kesehatan, sama tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat semua. Amin. Terima kasih, cukup sekian. Sebelum diakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa, karena tadi pas di awal juga kita berdoa
untuk penutupnya alangkah lebih baiknya kita berdoa juga. Untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Lanjut. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah juga mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Not now.